Kita kembali lagi membahas perkembangan dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Kita masih bersama kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, Bang Nelson Simanjuntak. Ada juga Pak Edwin Partogi dari Wakil Ketua LPSK dan Mbak Zoya Amirin, seorang psikolog klinis. Mengenai apa yang tadi dikatakan Mbak Zoya, Pak Nelson Bang Nelson mungkin Anda mau menanggapi karena lagi-lagi memang hal seperti ini akan ada kesulitan untuk membuktikannya. Di sisi lain ya kita nggak akan pernah tahu apakah Bu PC ini bisa menyampaikan atau tidak dan kapan akan menyampaikan, dan bisa jadi ya jangan-jangan memang tidak bisa menyampaikan sama sekali, ataukah menurut Pak Nelson di mata hukum ada kewajiban tersebut dan hukum wajib memenuhi dan mendapatkan keterangan dari Bu PC mengingat ini adalah saksi kunci dari peristiwanya. Terima kasih Bung Timothy. Dialog, nah ini dia. Apa sih ukurannya pelecehan seksual? Kalau cukup banyak, puluhan itu di KUHP pasal-pasal ini, kami harus normatif. Tapi mengikuti audiens yang ada sekarang, supaya jangan ada stigma penggunaan bahasa yang salah, ini dia. Sampai kepada suka sama suka, kalau bahasa Belandanya overspell, pemindahan kekuasaan. Tapi kalau ini, apa yang menjadi indikator? Ukuran pelecehan seksual yang dilakukan oleh yang disebut itu kok sampai berkepanjangan dan sangat-sangat luar biasa. Kalau ini apalagi ini recidif, berulang-ulang, tentu ini ada yang disebut maniak, workaholic, work seksual, banyak istilah-istilah psikologi yang kita gambarkan. Jadi ada lagi di medsos saya melihat mengutip berpegangan tangan, berfoto, selfie cukup banyak, pemberian ulang tahun dan sebagainya. Tetapi ketika hari awal disebutkan oleh dari bapak-bapak penyidik pelecehan seksual, bagaimana menanggapinya ini? Biasanya itu tadi kita sudah sebut, Pak Timothy sudah katakan, ada alat buktinya, Suri menyebut di kamar, di hotel, siapa yang dipaksakan, ada bentuk benturan, ada senang sama senang, ini cukup banyak uraian ini, dan ini hanya bisa kita buktikan di pengadilan. Tidak ada saya lihat orang, saya hari ini melakukan pelecehan seksual, nah ini nggak ada ini. Oleh karena itu, kalaulah ini menjadi suatu misteri yang tidak bisa dibuka tabir, lah itu tadi. Ternyata lembaga lain sudah memberikan ini di zaman sekarang. Ada assessment. To assess. Berarti ada hitam putih, ada tulisan. Kalau dia keberatan secara oral, ditulis. Nanti sebutkan di situ. Tolong yang ini jangan sampaikan. Tolong ini bukan sarapan publik. Tolong yang ini saja. Kan banyak. Daripada ini simpang siur ke media hingga menimbulkan opini, kita bertanya-tanya apa sebenarnya. Apakah harus ada disaksi menjadi ditersangkakan atau bagaimana? Atau seperti tadi, baju orange dulu baru tampil dan tentunya tabir ini bisa terbuka. Jadi catatan akhirnya untuk yang momen ini saya katakan ini adalah hal yang sulit dilakukan, diumumkan dari sisi publik maupun hukum kalau tidak di pengadilan. Demikian. Oke, baik, terima kasih. Boleh saya tanggapi, Ya, Bang? silakan singkat Mbak Zoya. Jadi gini ya, bukan hanya soal suka sama suka ya. Ketika terjadi pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu adalah tidak adanya konsensual atau persetujuan dari kedua belah pihak. Ya, orang yang kan kita mengenal namanya marital rape ya, dalam konteks pernikahan saja bisa terjadi marital rape gitu. Atau perkosaan yang terjadi misalnya, atau tidak adanya konsensual di dalam sebuah hubungan gitu ya. Jadi sebuah hubungan itu kan adalah partnership bukan ownership gitu ya. Nah, demikian juga ketika ada tadi judgement publik seperti ada pegangan tangan, fotonya seperti ini ya. Mereka yang dalam pernikahan ya, atau misalnya pacaran atau hubungan apapun, ketika adanya konsensual maka tidak adanya persetujuan antara kedua belah pihak, itu tidak menjadi sebuah pelecehan apapun konteks relationship-nya gitu ya. Jadi saya mau tegaskan dulu, itu menjadi penting gitu untuk di sini, karena kalau misalnya ada jangan-jangan suka sama suka, kalau kemarin saya pegangan lalu sekarang saya tidak mau dipegang, apakah berarti itu konsensual yang kemarin tidak berlaku dengan konsensual yang sekarang gitu. Jadi ini mohon dipahami gitu, sehingga kita juga harus tahu ini bagaimana menghargai otoritas tubuh setiap orang.
Kalau Oke. misalnya kemarin saya mau gitu berjabat tangan misalnya dengan Bang Nelson, dengan Bang Edwin gitu, apakah kalau sekarang saya tidak mau lalu dipaksa, kan itu menjadi tidak konsensual. Oh ya, tadi Oke. saya juga menjelaskan sedikit kayak misalnya ketika saya memberi contoh mengenai kaki patah, bukannya saya menggambarkan bahwa kaki patah itu sama ya dengan kondisi psikologis. Saya memang menggambarkan kalau fisiknya kelihatan, orang tuh relatif lebih maklum dibandingkan terhadap hal-hal yang shock, trauma yang tidak kelihatan secara kasat mata. Ya, sementara psikologis tidak Motif. terlihat atau tidak kasat mata. Baik, saya ke Bang Edwin. Bang Edwin, tadi Mbak Zoya juga sempat mengungkapkan bahwa sebenarnya masih bisa untuk dimintai mendapatkan keterangan dari seorang yang memiliki atau dalam kondisi trauma. Tapi mungkin caranya memang harus agak lebih dicoba beberapa cara yang nyaman untuk korban. Saya yakin LPSK juga sudah mungkin mencoba juga beberapa cara. Tapi sampai kapan ini LPSK, effortnya itu akan sampai mana, saya tidak tahu. Karena sebenarnya kan intinya bukan di LPSK. Intinya itu kan di penyidik sebenarnya, yang benar-benar membutuhkan keterangan. LPSK hanya menawarkan perlindungan, gitu ya Bang Edwin? Ya, pertama Timothy perlu saya sampaikan ya, supaya ini karena ditonton oleh jutaan mata deh. Ya, tidak ada yang menyudutkan, yang menuduh beliau itu bagaimana bahwa dia pelaku seperti apa, enggak ada. Ya. Kemudian menyangkut metode dan ahli, Mbak Zoya, saya pastikan metodenya memang sebagaimana metode psikolog dan psikiater, Korban dan ya, Pak. ahlinya ya pada korban, dan ahlinya saya yakin Mbak Zoya juga sangat kenal. Kalau saya sampaikan ya, nggak perlu saya sampaikan bahwa kami tidak abal-abal lah untuk menghadirkan psikolog dan psikiaternya. Kemudian yang perlu juga kami sampaikan bahwa pada umumnya Timothy, bahwa kami ini LPSK sangat akomodatif dan responsif pada kasus kekerasan seksual. Ya. Khususnya Jadi ya, Pak. khususnya karena permohonan dan terlindung yang masuk yang banyak di LPSK itu adalah kekerasan seksual. Ya, 10% dari korban kekerasan seksual itu adalah mereka yang berusia anak. Gitu. Nah, tetapi hal yang menurut saya Mbak Zoya dan yang lainnya juga jangan abaikan, bahwa di kasus ini dari sejak awal ya, baik mata publik dan kemudian juga mulai pelan-pelan terungkap, kita kan melihat ada yang ganjil dan janggal. Gitu loh. Jadi ada yang ganjil dan janggal. Ini dari keseluruhan kerangka kasusnya, maksudnya ya, semakin banyak terungkap, kan semakin kan banyak terungkap. Nah, tapi gini yang lain Pak Timothy, bahwa pada kasus kekerasan seksual itu umumnya ya, kita ngomong umumnya, tapi pasti ada pengecualian. Umumnya ada dua faktor. Pertama, ada relasi kuasa antara pelaku dan korban. Oke. Kedua, bahwa pelaku memastikan tidak ada saksi. Saya bilang umumnya ya, bukan berarti tidak ada pengecualian, pasti ada. Kemudian karena tidak ada saksi, karena tidak ada saksi, ya, maka keterangan korban itu ditambah satu lagi, Timothy, yaitu adanya hasil visum yang biasa disebut visum psikiatrikum, gitu loh. Ya. Nah, pada konteks ini lakukan saja visum psikiatrikum kepada Ibu P dalam proses hukumnya. Itu justru akan menguatkan kasusnya atau posisi Ibu P-nya, begitu ya maksudnya? Betul, itu sebagai bukti lain ya untuk mengatakan ada atau tidaknya peristiwa itu bisa dipercaya atau tidaknya keterangan si orang ini yang terduga korban. Ya udah, itu aja dirujuk visum psikiatrikum gitu loh. Jadi memang tadi saya sampaikan bahwa biasanya atau umumnya pelaku memastikan tidak ada saksi. Kalau ada saksi nggak jadilah, gitu kan. Tetapi ya tadi diperlukan bantuan dari ahli, ya, yaitu psikiater untuk melakukan visum psikiatrikum untuk bisa melihat secara lebih dalam, gitu loh. Yang dikatakan pencabulan, tuduhan, dugaan pencabulan itu
benar adanya atau tidak. Termasuk juga kita untuk mendalami mengetahui di mana yang mana bagian penyebab dari traumanya atau depresinya. Oke, bagaimanapun Tapi juga itu harus didukung. Pak Gitu. Edwin, bukannya Kasus ini kalau masih perkosaan itu bisa divisum, tapi kalau pelecehan seksual sulit divisum, Pak? Setahu saya bukan, ya. kita kan bukan ngomong visum et repertum, Bu. Ini bukan Oh, visum oke. et repertum, Oh, tapi iya. visum psikiatrikum. Ya, visum psikiatrikum kita psikiater, Bu. Bukan Ya, psikiater. bukan dokter. Iya. Kalau yang pemerkosaan kan gampang banget, Bu. Ya kan. Iya. Tapi kalau cabul Lebih kan gampang ini merebutnya. nggak berbekas kalau cabul kan. Iya. Kalau pemerkosaan persetubuhan tentu lebih mudah. Gitu. Iya. Tapi lagi-lagi ini butuh assessment dan butuh yaitu tadi bahwa korban bisa menyampaikan, bisa menceritakan peristiwanya gitu ya. Dan ini yang belum bisa didapatkan dari Ibu PC ini, Pak Edwin. Ya, tambahan begini Timothy. Ya, terlepas bahwa kami belum mengetahui apa yang mengakibatkan Ibu PC ini nampak depresi dan trauma. Ya, kalau kesimpulan dari psikiater kami memang dia mengalami trauma si Ibu PC ini. Oke. Cuma sumber traumanya kali ya Pak belum tahu ya. Betul, itu sumber traumanya kita belum tahu. Ya, terlepas dari soal sumber traumanya apa, ya Timothy. Menurut psikiater kami, Ibu PC harus segera menjalani pengobatan psikiatri, gitu loh. Dan untuk menjalani pengobatan psikiatri ini dari sejak awal saya sampaikan, ya tanpa LPSK juga Ibu PC juga mampu gitu loh. Gitu. Yes. Ini kan situasinya udah 1 bulan lebih, Moti. Kasihan kalau keluarganya sayang dengan Ibu P harus berobat. Ya, harus berobat. Jadi catatan soal background-nya, kenapa traumanya kami belum tahu. Tidak tahu. Ini kita memahami juga ya, itu sebenarnya tuduhan adanya dugaan pelecehan itu baru satu gitu ya Mbak Zoya. Kalau kita membayangkan posisi Bu PC ini memang ya ada pembunuhan yang terjadi di kediamannya, apa yang sedang menimpa suaminya. Ini kan bisa saja menimbulkan trauma yang semakin bertambah gitu. Menumpuk Mbak Zoya, menumpuk gitu. Nah, itu bisakah teridentifikasi sebenarnya atau perlukah diidentifikasi yang mana yang sebenarnya paling menimbulkan trauma dan apakah memang ini akan sangat mengganggu atau sebenarnya meskipun trauma karena kan banyak korban yang mengalami trauma tapi di sisi lain juga sebenarnya dia ingin menceritakan karena menginginkan keadilan gitu Mbak Zoya. Nah gini, ini jadi beda-beda tipis nih antara psikolog klinis dengan penyidik gitu ya. Jadi kalau saya mau memposisikan diri saya bukan penyidik gitu ya. Jadi sebenarnya tidak penting gitu buat saya untuk pertama mengetahui motif. Yang lebih penting adalah kenapa misalnya ketika saya memiliki klien gitu atau menghadapi kasus gitu ya, saya akan melihatnya mengapa kamu merasakan apa yang kamu rasakan gitu ya. Apa yang kamu rasakan sekarang adalah sumbernya dari mana. Jadi kira-kira anamnesa ya yang kami cari adalah anamnesa. Kronologi itu adalah menjadi penguat dari anamnesa yang akan kami ambil. Nah, dalam kasus se-shock dan se-trauma ini biasanya itu bukan hanya dibutuhkan psikolog klinis, tapi kalau sudah shock seperti ini lebih dibutuhkan adalah psikiater seperti yang disebutkan sama Pak Edwin tadi gitu. Jadi ini harus komprehensif sekali gitu, semuanya harus bekerja sama untuk memberikan masukan-masukan mengenai pembuktian gitu, bahwa traumanya seperti apa. Nah, dari pengalaman ini ya gitu ya, dari assessment, analisa, ini akan membantu bagian dari penyidikan. Nah, kalau untuk pembuktian benar atau enggak itu tugasnya penyidik gitu. Kalau misalnya kami akan buktikan bagaimana caranya kamu menghadapi apa yang kamu rasakan gitu ya menjadi trauma ini. Bagaimana ya rehabilitasi dan bagaimana juga berfungsi. Mungkin minimal adalah gimana caranya bisa berdiri. Mungkin kalau di dalam beberapa kasus atau kasus ini misalnya menjenguk suaminya gitu atau berinteraksi dengan anaknya gitu ya. Tapi kalau bersosialisasi sih kayaknya kita relatif nggak bisa harapkan gitu ya. Dalam hampir semua kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Tapi setidak-tidaknya dia bisa berfungsi self grooming normal aja dulu deh biasanya untuk bisa menghadapi keseharian hidupnya. Oke, jadi bantuan yang dibutuhkan ya catatan dari LPSK tadi tampaknya memang harus dibantu. Ini membantu pribadi dari Bu PC maupun membantu dari penyidikan juga
agar bisa berjalan dan mendapatkan keterangan seterang-terangnya dari Ibu PC ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Ya, sebentar. singkat saja Bang Nelson, karena waktu kita juga sudah habis. Konklusinya begini, janganlah pelecehan seksual ini didramatisir. Jangan dilakukan secara sepihak. Ini ingat, penegakan hukum ke depan ini penting sekali ya. Saya katakan tadi lie detektor, ganjil dan janggal, dan ini tidak penting. Kenapa? Kesimpulannya, Brigadir Joshua meninggal karena kedinasan. Oleh karena itu, bagaimana membuktikannya kita di dialog, orangnya sudah meninggal. Demikian sekilas info kami kembali ke studio. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Bang Nelson. Memang fakta sampai saat ini yang paling jelas adalah itu, pembunuhan terjadi terhadap Brigadir Joshua. Fokusnya memang harus tetap ke sana. Setuju dengan Bang Nelson. Terima kasih Bang Nelson Simanjuntak sudah bergabung bersama kami. Bang Edwin Partogi juga terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan juga Mbak Zoya Amirin. Sehat terus semuanya. Selamat pagi.